Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin dan hadirat yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmatnya yang terus Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga nikmat ini ada pada kita dan memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan tambahan yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, hadirin dan hadirat rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang ke-11, yaitu tentang tauhid dan ubudiyah. Sudah ya ini ya? Sudah ada belum? Baik. Berarti yang bab yang ke-12, uraian makna ubudiyah dan pemurniannya. Baik, makna al-ubudiyah wa tajriduha. Iya. Makna ubudiyah dan pemurniannya. Disebutkan dimensi penghambaan. Apabila dilihat lebih mendalam, ada beberapa hal yang bisa dipetik dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Mas'ud yang lalu. Pembahasan ini sebenarnya terusan dari pembahasan yang telah lalu yang menjelaskan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Tidak ada seorang pun hamba yang ditimpa oleh rasa gelisah, rasa sedih, kemudian orang tersebut membaca doa, Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak
anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan rasa gelisah, rasa gundah gulananya, rasa sedihnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan rasa tersebut dengan rasa bahagia. Iya. Pembahasan kita masih tentang hadis ini. Di bab ini yang kita bahas masih tentang sebagian dari potongan hadis yang tadi kita baca. Disebutkan di dalam hadis tersebut, Allahumma inni abduk. Ini yang dibahas dalam pembahasan ini. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu. Hamba, ubudiyah, penghambaan. Bab ini menjelaskan tentang penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni abduk, sesungguhnya aku adalah hambamu. Yang pertama yang bisa diambil dari perkataan Allahumma inni abduk, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, adalah tuntutan untuk melaksanakan ubudiyah, yaitu dengan merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa merendahkan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ubudiyah, penghambaan seorang hamba, seorang manusia, seorang makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap melaksanakan perintahnya. Kalau kita budaknya Allah, kita hamba sahayanya Allah. Kalau Allah memerintahkan sesuatu, kita harus siap melaksanakannya. Sebagaimana hubungan seorang hamba sahaya dengan tuannya. Hamba sahaya itu dibeli jemaah. Manusia tapi bisa dijual belikan, hamba sahaya. Dan hamba sahaya ini diwajibkan oleh syariat untuk taat kepada perintah tuannya selama bukan maksiat. Makanya hamba sahaya itu tidak wajib sholat jamaah. Dalam syariat hamba sahaya itu tidak wajib sholat jamaah. Karena tuannya bisa jadi ingin memerintahkan kepada dia perintah-perintah ketika sholat jamaah berlangsung. Sholat Jum'ah tidak diwajibkan kepada dia, diganti sholat zuhur bisa. Hamba sahaya. Intinya hamba sahaya dia wajib untuk siap melaksanakan perintah tuannya. Dan kita semuanya pada hakikatnya adalah hamba sahayanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka konsekuensinya kita harus siap melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula menjauhi larangannya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita dari melakukan sesuatu, maka kita harus siap menjauhi sesuatu tersebut. Walaupun hal tersebut disenangi oleh hawa nafsu kita. Disinilah kita di sini membutuhkan kesabaran. Di sini kita membutuhkan kesabaran. Kesabaran dalam melakukan perintah Allah. Kita juga membutuhkan kesabaran dalam meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan musibah kepada kita, menimpakan sesuatu yang kita tidak senangi, kita juga harus bersabar. Kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dikehendaki oleh Allah akan terjadi. Kita hanya melaksanakan, kita hanya melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di antara bentuk mewujudkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di sini selalu butuh terhadap perlindungan Allah.
Kita harus merasa seperti ini. Kita itu harus merasa lemah jemaah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Manusia itu banyak keterbatasannya. Banyak kekurangannya. Maka kita harus selalu merasa butuh kepada perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya apalagi kalau lagi sendirian, di rumah sendirian, rumahnya besar. Ada rasa takut kadang-kadang. Nanti ada teman yang tidak diinginkan. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berta'awudz. Baca qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu birabbin nas. Baca ayat kursi. Baca a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Intinya ta'awudz lah. Kita butuh perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa diganggu oleh jin. Maka kita butuh perlindungan yang sangat kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada sesuatu pun yang bisa kita lakukan. Kita bisa melakukan sesuatu itu karena ditolong oleh Allah. Kalau Allah tidak menolong kita, maka tidak bisa apa-apa kita. Kalau Allah tidak menolong kita bernafas, jemaah, tidak akan kita bisa bernafas. Nafas yang kelihatannya sepele ini. Yang setiap detik mungkin kita lakukan. Ini kalau tidak ditolong oleh Allah, tidak akan bisa kita lakukan. Kita dapat pelajaran yang sangat besar dari pandemi COVID kemarin. Yang biasanya orang mudah bernafas, tiba-tiba keadaannya seperti itu jemaah. Orang berebut mencari nafas. Bagaimana bisa bernafas? Berebut tabung oksigen jemaah. Untuk bernafas. Padahal sebenarnya bernafas kelihatannya sangat sepele, sangat remeh. Sangat mudah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghendakinya tidak mudah, jadi sulit. Kalau Allah tidak menolong kita untuk bernafas, maka kita akan kesulitan bernafas. Bahkan tidak akan mampu bernafas. Taib. Yang selanjutnya di antara bentuk ubudiyah kita kepada Allah, bentuk penghambaan diri kita kepada Allah adalah bertawakal kepadanya saja. Bertawakal kepadanya saja. Apa makna tawakal jemaah? Siapa yang tahu makna tawakal? Menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Bersandar kepada Allah, itulah tawakal. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melakukan usaha, maka jangan bersandar dengan usaha kita. Itu namanya bukan tawakal. Kita melakukan usaha, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hasilnya. Misalnya kita ingin anak kita soleh. Usaha kita apa? Nasihati dia. Usaha kita apa? Mondokkan dia misalnya. Usaha kita apa? Nyekolahkan dia ke sekolah yang baik. Itu usaha kita. Tapi jangan bersandar kepada usaha ini. Teruslah berharap kepada Allah. Bersandar tetap kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya berusaha. Usaha kita ini tidak akan berefek apapun apabila Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan taufik kepada anak kita untuk menjadi saleh, usaha kita tidak ada
manfaatnya. Iya. Makanya kita harus bersandar kepada Allah, bukan kepada usaha kita. Banyak jamaah orang tua yang sudah berusaha untuk menjadikan anaknya saleh, tapi Allah tidak memberikan taufik kepada anak tersebut menjadi saleh. Bahkan anak dapat cerita jemaah, anaknya berubah sifatnya menjadi semakin tidak baik ketika dipondokkan. Ketika dipondokkan malah berubah sifatnya menjadi semakin tidak baik. Kenapa? Karena di pondok ternyata ada anak-anak yang mencemari akhlaknya dia. Ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ana punya teman jamaah. Ana sudah berusaha untuk memasukkan dia ke Universitas Islam Madinah. Berharap orang ini jadi baik. Ana dikasih satu jatah orang untuk bisa kuliah di Universitas Islam Madinah. Akhirnya ana masukkan orang ini. Ini insya Allah manfaatnya baik. Itu berdasar perhitungan kita sebagai manusia. Dia anaknya ulama, ya, walaupun bukan ulama ahlus sunnah, saya berharap nantinya anaknya jadi ulama bisa berpengaruh besar dan membalikkan arah dakwah. Subhanallah, sampai ke Madinah tahun pertama luar biasa. Semangat sunnahnya tinggi. Tahun kedua sudah mulai menjauh. Jadi nggak mau dekat-dekat sama anak. Tahun ketiga sudah menghilang. Minta teleponnya saja nggak dikasih. Sudah. Ternyata setelah itu dia jadi teman-teman yang mengarahkan orang lain untuk mengikuti pemahaman yang menyimpang. Di Madinah jemaah. Kita sudah berusaha. Tapi Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ngasih taufik, tidak terjadi itu. Makanya jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, bersandarlah kepada Allah, bukan kepada usaha kita. Kita berusaha iya. Sekuat tenaga iya. Tapi sandarkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tawakal. Tawakal ini menjadi salah ketika tidak dibarengi atau didahului oleh usaha. Jadi dalam bertawakal kita harus usaha dulu. Baru bertawakal. Sebagaimana burung yang digambarkan, ya diumpamakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasan wa taruhu bidana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang sebenarnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana dia memberikan rizki kepada burung. Burung tersebut keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong, kemudian burung tersebut kembali di sore hari dalam keadaan perut kenyang. Jadi burung tersebut tawakal iya, tapi dia berusaha. Berusaha untuk keluar dari sarangnya, untuk mencari makan. Inilah tawakal yang sebenarnya. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada orang datang dengan membawa ontanya. Kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ikat onta ini, kemudian aku tawakal, ataukah aku tawakal dan tidak ikat onta ini?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'qilha wa tawakkal." Ikat onta tersebut, kemudian tawakallah kepada Allah. Jadi ada usaha untuk mengikat onta tersebut agar tidak kemana-mana. Kemudian kita sandarkan harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjaganya. Baik. Berikutnya, dan meminta pemeliharaan serta naungan kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Begitu pula hati hamba itu tidak terkait kepada selainnya. Ini ubudiyah yang sempurna. Penghambaan yang sempurna seperti ini. Ketika hati seorang hamba tidak terikat kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dalam cinta. Tidak ada yang lebih dia cintai kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut. Tidak ada yang lebih dia takuti kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maupun harapannya. Tidak ada sesuatu yang lebih dia harapkan melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah penghambaan yang sempurna. Dan ini sesuatu yang berat. Kita harus berusaha untuk sampai kepada derajat ini. Tidak semua orang bisa sampai ke derajat ini. Tapi kita harus punya usaha untuk itu. Berusahalah untuk menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya zat yang paling kita cintai. Tidak ada yang lebih kita cintai melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah sekalian rahimana wa rahmakumullah bisa menjadikan hidup kita bahagia dengan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tingkatan cinta yang paling tinggi. Kita akan bahagia. Kita akan hidup bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan kuat menghadapi musibah-musibah. Kalau misalnya ada orang yang sangat kita cintai meninggal dunia, maka itu tidak terlalu mempengaruhi hati kita. Ada pengaruhnya, tapi tidak berlebihan. Kenapa? Karena zat yang paling kita cintai tidak mati. Dia maha hidup. Al-hayyul ladzi la yamut. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha hidup dan tidak akan mati. Dan itulah zat yang paling kita cintai. Ini akan mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Dan akan mempengaruhi kekuatan hati seseorang ketika kehilangan sesuatu. Hartanya ada yang hilang. Dia tidak terlalu bersedih. Bersedih wajar. Kalau bersedih, maka bersedih dengan tingkatan yang wajar. Kenapa? Karena yang paling dia cintai masih ada. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling dia cintai masih akan memberikan dia kenikmatan yang lainnya. Maka cintailah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tingkatan yang paling tinggi. Dan sebenarnya ini kewajiban jemaah. Ini kewajiban. Kita tidak boleh mencintai sesuatu melebihi cinta kita kepada Allah. Tidak boleh. Sebagaimana tingkatan yang kedua, kita tidak boleh mencintai seseorang melebihi cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah, ada di antara manusia yang mereka mengambil tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman dengan iman yang sebenarnya, mereka lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecintaan mereka kepada Allah melebihi kecintaan mereka kepada yang lainnya. Begitu pula dengan rasa takut jemaah. Jadikan Allah sebagai zat yang paling kita takuti. Ini juga butuh
pembiasaan, butuh usaha. Jangan jadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang paling tidak kita takuti. Kalau dilihat manusia, kita menampakkan kebaikan. Kita malu dilihat oleh manusia untuk melakukan keburukan. Tapi kalau sedang sendiri, kita lakukan kemaksiatan. Ketika sedang sendiri, kita melakukan kezaliman. Ya, jangan sampai kita melakukan yang demikian. Ini seakan-akan kita meremehkan penglihatan Allah. Seakan-akan kita meremehkan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ketika tidak ada yang melihat dari makhluk Allah yang kita lihat, akhirnya kita melakukan hal-hal yang dilarang. Dan ini banyak dilakukan oleh manusia, jemaah. Banyak orang-orang melakukan kemaksiatan ketika apa? Ketika tidak dilihat oleh manusia. Padahal Allah masih mengawasinya. Dia tidak sadar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengawasinya, masih melihatnya. Lihatlah kejahatan-kejahatan pencurian. Mereka mencari waktu di mana manusia tidak melihat. Begitu pula pencopetan. Dicari waktu di mana orang-orang tidak melihat. Banyak orang-orang yang melihat hal-hal yang dilarang di gadgetnya. Kapan? Ketika sendirian. Banyak orang-orang melakukan hacker misalnya. Dia membobol rekening bank ini, rekening bank itu, rekening si fulan. Dia membobol akun si fulan. Kapan? Ketika sedang sendirian. Ketika dilihat orang, dia tidak berani melakukan itu. Tapi ketika yang melihat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia seakan-akan meremehkan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya kita punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketakutan yang paling tinggi. Sehingga ketika kita sedang sendirian pun kita merasa diawasi oleh Allah, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dengan harapan. Kita harus menggantungkan harapan kita yang paling kuat kepada Allah. Hanya Allah yang mampu mengatur alam semesta ini. Hanya Allah yang kehendaknya akan terwujud. Jangan banyak berharap kepada manusia yang akhirnya kita malah kecewa. Betapa banyak manusia berkhianat kepada yang lain. Sudah kita andalkan, tapi ternyata dia mengecewakan. Tidak melakukan apapun. Bahkan ada orang yang kita percaya, tapi dia malah menusuk dari belakang. Iya. Ada orang yang kita baiki, kita kasih susu. Yang dikembalikan air tuba. Iya. Jangan sampai kita berharap banyak kepada manusia. Berharaplah dengan harapan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengingkari janji-janjinya. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil dari doa Nabi SAW, Allahumma inni abduk. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu. Kedua, terkandung pula di dalamnya makna kapanpun juga aku tetap seorang hamba. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu. Mengandung makna ini, bahwa kapanpun waktunya aku tetap sebagai hambanya. Baik setelah tua maupun selagi muda. Kita kecil, muda, tua, tua renta, ya. Kita masih hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bukan hambanya siapa-siapa. Kita hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ketika masih hidup maupun setelah mati. Kita hidup sebagai hamba Allah, kita mati juga masih sebagai
hambanya Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika taat maupun ketika maksiat. Ketika taat kita hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika maksiat juga demikian. Baik ketika sehat maupun ketika sakit. Baik dengan sepenuh jiwa maupun dengan segenap hati. Baik dengan lisan maupun dengan anggota badan. Kita adalah hamba sahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala apapun keadaan kita dan kapanpun waktunya. Baik jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Yang ketiga yang bisa kita ambil dari kata-kata Allahumma inni abduk. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu. Ini jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah menunjukkan betapa dalamnya pemahaman para ulama terhadap hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kata-kata Allahumma inni abduk ini dijabarkan dengan penjabaran yang sangat panjang seperti ini. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang menyebutkan kata-kata ini. Yang ketiga, di dalamnya juga terkandung makna sesungguhnya harta dan jiwaku adalah milikmu. Karena hamba beserta apa yang dipunyainya adalah milik Rabbnya. Ketika dikatakan Allahumma inni abduk. Ya Allah, aku adalah hambamu. Hamba sahayamu. Berarti apapun yang bersama kita itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hampir sama dengan hamba sahaya. Jadi hamba sahaya itu tidak punya hak kepemilikan jemaah. Dia tidak bisa memiliki sesuatu. Kalau dia bekerja, hasilnya milik siapa? Milik tuannya, bukan milik dia. Kenapa? Karena badan dia itu milik tuannya. Makanya hasil dari usaha dia menjadi milik tuannya. Apapun yang ada di dia semuanya dibeli oleh tuannya. Ini antara manusia dengan manusia. Padahal manusia hanya membeli saja, tidak menciptakan. Bagaimana dengan antara manusia dengan Sang Khalik? Sang Khalik yang menciptakan kita. Maka semua yang ada pada diri kita ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta kita milik Allah, jiwa kita milik Allah, badan kita milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat yang bisa diambil dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni abduk. Terkandung pula di dalamnya makna hanya Engkaulah yang memberikan semua nikmat yang aku rasakan hingga saat ini. Dan sesungguhnya semua itu adalah anugerahmu kepada hambamu. Hamba sahaya jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Apabila di tengah-tengah manusia ada hamba sahaya itu tidak bisa memiliki sesuatu. Sehingga kalau dia ingin makan, maka dia minta kepada tuannya atau minta kepada orang lain. Yang ada di tangan dia bukan milik dia. Dia harus diberikan oleh orang lain. Makanya ya antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala juga demikian. Semua nikmat yang ada pada kita karena kita sebagai hamba sahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak bisa menghitungnya jemaah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung semua nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Bahkan jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, Ibnu Qayyim dalam
perkataan beliau di tempat lain mengatakan, yang intinya seorang hamba itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan. Kemudian setelah itu seorang hamba diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan kenikmatan itu untuk ketaatan, untuk kebaikan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba itu pahala. Jadi nikmatnya dari Allah, taufiknya dari Allah, pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita? Subhanallah. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, teruslah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya dari Allah. Nikmat yang kita gunakan untuk bersyukur dari Allah. Syukur kita atas taufik dari Allah. Setelah itu pun Allah kasih kita nikmat lagi. Allah jaga nikmat itu. Allah masih kasih kita pahala yang agung darinya. Itulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Taib, faedah yang kelima. Dari sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni abduk. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu. Di dalamnya terkandung makna sesungguhnya aku tidak dapat mempergunakan harta dan jiwaku yang merupakan anugerahmu kecuali atas perintahmu. Sebagaimana seorang hamba sahaya tidak dapat berbuat apa-apa kecuali dengan seizin tuannya. Aku pun tidak kuasa dalam menolak mudarat dan memberikan manfaat untuk diri sendiri. Juga tidak kuasa menolak kematian, kehidupan, ataupun kebangkitan. Karena kita sebagai hamba Allah. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa menolak mudarat ataupun manfaat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah." Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak mampu mendatangkan manfaat ataupun mudarat kecuali sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Satu pun manfaat, satu pun mudarat tidak bisa dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau hamba Allah. Beliau hamba Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang paling mulia. Itu pun tidak mampu mendatangkan manfaat ataupun mudarat kecuali yang Allah kehendaki. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya, maka tidak ada satupun manfaat yang bisa beliau wujudkan. Tidak ada satupun mudarat yang bisa beliau tolak. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kalau orang yang paling mulia saja keadaannya seperti itu, apalagi kita. Kita tidak akan mampu mendatangkan manfaat sedikit pun untuk diri kita ataupun untuk orang lain. Begitu pula kita tidak akan mampu menolak sedikit pun mudarat dari diri kita ataupun dari orang lain. Semuanya harus dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kematian, kehidupan, kebangkitan. Kita sebagai manusia hanya menjalani. Banyak orang yang bisa membeli 10 rumah sakit yang paling canggih di negaranya. Tapi untuk menolak kematian dia tidak akan mampu. Tidak akan mampu menolak kematian. Dia bisa membeli rumah sakit, tapi nyatanya dokternya tidak mampu menyelamatkan nyawanya. Iya.
Banyak orang yang hartanya melimpah luar biasa, mati juga. Padahal kalau dia disuruh memilih, menyelamatkan nyawanya dengan mengorbankan hartanya, ya, maka dia akan pilih itu. Dia akan korbankan hartanya untuk menyelamatkan nyawanya. Karena apa gunanya? Harta banyak akhirnya mati. Tapi dia tidak punya pilihan itu. Dia harus menerima kehendak Allah untuk mati. Begitu pula ketika dibangkitkan. Tidak ada yang menolak untuk, ya, tidak ada yang bisa menolak untuk dibangkitkan. Kalau ada yang bisa menolak untuk dibangkitkan, maka orang-orang yang bejat, orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang kafir, ya, yang di luar Islam, orang-orang ateis, mereka orang-orang yang akan menolak untuk dibangkitkan. Karena setelah dibangkitkan mereka harus menerima adab yang sangat luar biasa. Ada hisab di depan mereka, ada adab neraka, na'udzubillahi min dzalik. Baik, kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan jika semua persaksian hamba itu terwujud dengan benar, berarti dia telah mengikrarkan, aku benar-benar hambamu. Inni abduk. Sesungguhnya aku benar-benar hambamu. Yang kedua, semua berada dalam kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, di dalam doa di atas, yaitu dalam hadis yang tadi kita sebutkan di awal pertemuan. Hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Disebutkan di sana, nasiyati biyadik. Ubun-ubunku ada di tanganmu. Ubun-ubunku ada di tanganmu. Maksudnya engkaulah yang mengendalikan diriku sebagaimana yang engkau kehendaki. Engkaulah yang mengendalikan diriku sebagaimana yang engkau kehendaki. Bagaimana mungkin seorang hamba bisa mengatur dirinya sendiri sedangkan seluruh dirinya berada di tangan Rabb-Nya. Ubun-ubunnya berada di tangannya. Hatinya berada di antara dua jari dari jari-jari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala punya jari. Allah subhanahu wa ta'ala punya jari jemari. Ya, disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa hati para hamba Allah subhanahu wa ta'ala itu berada di antara dua jari jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bisa membolak-balikkannya sebagaimana dia kehendaki. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah bisa membolak-balikkan hatinya sebagaimana yang dia kehendaki. Hati kita itu jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah sangat tergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita mengatakan bahwa Allah punya jari jemari, bukan berarti kita menyamakan jari jemari Allah dengan jari jemari kita sebagai manusia ataupun kepada makhluknya yang lain. Ya, tidak. Kita katakan Allah punya jari jemari sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih. Tapi kita katakan bahwa jari jemarinya Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan jari jemari makhluknya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, inilah ahlus sunnah wal jamaah.
mengimani apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari nama-nama dan sifat-sifatnya, begitu pula perbuatannya, tanpa menyamakan hal itu dengan yang ada di makhluknya. Dan ini ya keimanan yang benar-benar sesuai dengan fitrah manusia, sangat sederhana dan mudah untuk difahami. Tanpa kita harus takwil, kita pelintir, kita bawa maknanya kepada makna yang tidak jelas. Ahlus sunnah wal jamaah tidak demikian. Kita imani apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa adanya, tanpa menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Bagaimana hakikatnya itu? Wallahu ta'ala alam. Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Kita tidak membicarakan tentang bagaimananya sifat-sifat tersebut. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskannya kepada kita. Dan yang lebih tahu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah Allah sendiri. Yang kedua adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hatinya, maksudnya hati seorang hamba berada di antara dua jari dari jari-jari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula hidup dan matinya. Bahagia dan celakanya, sehat dan sakitnya, semuanya di bawah kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba tidak mempunyai kuasa apapun karena ia berada di dalam genggaman Rabb-Nya. Bahkan ia lebih hina daripada seorang budak yang lemah lagi hina. Ubun seorang hamba di tangan yang maha kuasa dan maha memiliki. Ia selalu di bawah kekuasaan dan kekuatannya. Bahkan lebih dari itu. Apabila seorang hamba telah menyadari bahwa ubun-ubunnya dan ubun-ubun setiap hamba berada di tangan Allah semata, hingga dia bisa melakukan apa saja terhadap mereka. Ya, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala bisa melakukan apapun yang dia kehendaki kepada mereka para hambanya. Ketika seorang hamba meyakini keyakinan seperti ini, niscaya dia tidak akan takut kepada sesama hamba. Dia takutnya kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan berharap kepada mereka. Dia berharap hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak akan memperlakukan mereka layaknya para raja. Tetapi sebatas hamba yang dikuasai dan diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menyadari dirinya seperti itu. Dan dia menganggap orang lain juga seperti itu. Dia menyadari bahwa dirinya itu tergantung Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah mengaturnya. Bagaimana Allah mengendalikannya. Dan dia melihat orang lain juga seperti itu. Sebagaimana dirinya. Dia hamba Allah, orang lain juga hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dia menjadi orang yang pemberani. Dia tidak takut kepada makhluknya. Dia tidak berharap banyak kepada makhluknya. Dia tidak bergantung kepada makhluknya. Karena dia dan orang lain sama. Sama-sama hamba sahaya Allah subhanahu wa ta'ala yang nasibnya tergantung siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah buah dari tauhid. Ini pengaruh keimanan, pengaruh akidah, pengaruh tauhid seseorang. Orang yang bertauhid seperti ini, dia akan menjadi manusia yang mulia. Dia tidak menghambakan dirinya kecuali kepada Allah. Dia tidak menundukkan dirinya kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak menggantungkan harapannya kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mulia jemaah. Orang yang beriman dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin.
Di dalam surat Al-Imran Allah katakan ini. Kalian menjadi hamba Allah yang paling tinggi derajatnya apabila kalian beriman. Apabila kalian beriman. Dan tingkatan keimanan atau cabang keimanan yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah, tauhid. Makanya jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, mari kita bangun iman kita dengan lebih kuat. Kita pelajari tentang keimanan, tentang akidah. Kita pelajari tentang tauhid. Sehingga pengaruhnya benar-benar merasuk ke dalam hati kita. Kemudian Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, siapa saja yang mendapati dirinya seperti ini, maka rasa butuh orang tersebut kepada Rabbnya menjadi sifat yang sudah terpatri dalam hatinya. Apabila menyaksikan sesama manusia, maka ia tidak akan membutuhkan mereka. Apalagi sampai menggantungkan harapan dan permintaan kepada mereka. Dengan demikian, teguhlah tauhid. Teguhlah sifat tawakal dan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap inilah yang ditunjukkan oleh Nabi Hud kepada kaumnya dahulu sebagaimana firman-Nya. Ya, jadi Nabi Hud itu ketika berdakwah di tengah-tengah kaumnya, beliau dimusuhi. Beliau ditekan. Ya, sebagaimana banyak dai-dai di zaman kita. Ketika membawa kebenaran di masyarakat, masyarakatnya tidak terima, ya, karena diingkari amaliyahnya, diingkari keyakinannya, padahal niatnya adalah untuk memperbaiki yang tidak baik, ya, mereka mendapatkan apa? Mendapatkan ancaman, mendapatkan tekanan, ya, ada usaha untuk menyingkirkan dia. Nabi-nabi di zaman dulu juga demikian. Nabi Hud juga demikian. Ketika mendapatkan keadaan seperti itu, apa kata Nabi Hud? Nabi Hud mengatakan, inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Sesungguhnya aku bertawakal, aku bersandar hanya kepada Rabbku, hanya kepada Allah yang Dia adalah Rabbku dan Rabb kalian. Ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Tidak ada satupun makhluk yang hidup di muka bumi kecuali ubun-ubunnya dia ambil, ya, dia mengambil ubun-ubunnya. Allah yang mengendalikannya. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini kecuali dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Rabbku berada di atas jalan yang lurus. Inilah sikap tawakal yang luar biasa dari seorang mukmin yang sejati. Benar-benar berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir sama dengan ini Nabi Musa. Ketika ditekan, ketika Nabi Musa akhirnya dikejar. Nabi Musa membawa kaumnya Bani Israel. Dikejar oleh bala tentaranya Fir'aun. Hampir saja mereka bisa dikejar. Disebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua kelompok itu bisa saling melihat, berarti jaraknya sudah dekat. Dua kelompok itu bisa saling melihat. Qala ashabu Musa inna lamudrakun.
Sahabat-sahabatnya Nabi Musa mengatakan inna la mudrakun. Sesungguhnya kita semuanya pasti akan terkejar oleh mereka. Tinggal sedikit. Apa kata Nabi Musa? Qala kalla. Tidak akan. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku Rabbku. Dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Coba lihatlah jemaah sekalian rahimanahumullah. Bagaimana bersandarnya, bertawakalnya hati Nabi Musa kepada Rabbnya. Keadaan sudah genting seperti itu. Dengan keimanan yang luar biasa. Nabi Musa mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak mungkin. Aku bersama Rabbku. Dan Rabbku pasti akan memberikan hidayah kepadaku. Ini keimanan seseorang, kekuatan, keyakinan seseorang. Dan akhirnya Allah berikan apa yang diharapkan oleh Nabi Musa. Turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Dan lautan itu terbelah. Kemudian Nabi Musa bersama kaumnya bisa melewati lautan tersebut. Kemudian setelah melewati lautan tersebut, Nabi Musa diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya kembali ke lautan dan akhirnya tentaranya Fir'aun ia tenggelam semuanya di sana. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Hal yang sama juga pernah terjadi di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Makkah ke Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha sekuat tenaga agar selamat. Beliau membawa sahabat Abu Bakar As-Siddiq sebagai teman. Beliau membawa seorang musyrik, masih dalam keadaan musyrik. Tapi orang ini amanah sebagai penunjuk jalan. Kemudian beliau juga pergi di waktu di mana orang-orang tidur. Di akhir malam. Kemudian beliau pergi tidak ke arah kota Madinah. Beliau pergi ke arah yang sebaliknya. Kalau Madinah itu di sebelah utara Makkah. Beliau perginya kemana? Ke selatan. Ini usaha beliau agar beliau tidak dikejar oleh kaum musyrikin. Karena beliau tahu bahwa kaum musyrikin akan membunuh beliau. Akhirnya beliau harus keluar. Beliau ke arah selatan. Ke arah selatan untuk menginap di gua apa? Gua Thawr. 3 hari di sana. Sampai 3 hari. Dan kaum musyrikin ada yang sampai ke depan gua Thawr. Ketika itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sampai mengatakan, wahai Rasulullah, seandainya mereka melihat ke bawah, mereka akan melihat kita. Tapi subhanallah, Allah tidak berkehendak seperti itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diabadikan di dalam Al-Qur'an di surat At-Taubah, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Ini kekuatan tawakal. Kekuatan keyakinan, kekuatan akidah. Akhirnya Allah lindungi. Allah lindungi. Mereka tidak melihat ke bawah, subhanallah. Padahal kemungkinan seseorang ya yang sudah berusaha untuk ke Gua Thawr, dia kan sudah berusaha mengerahkan banyak tenaga untuk sampai ke Gua Thawr. Kenapa tidak melihat ke bawah, meneliti di sana? Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka di depan gua kemudian pulang. Enggak melihat ke bawah. Subhanallah. Makanya jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, bertawakallah
hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandarlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya setelah kita melakukan usaha ya sebaik yang bisa kita lakukan. Baik, yang berikutnya keadilan maha sempurna, maksudnya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam lanjutan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan adlun fiyya hukmuk, madin fiyya qada'uk. Ya, ini terbalik ya. Ini terbalik mungkin karena ada koma. Sebenarnya yang didahulukan harusnya madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk. Madin, iya ini juga salah ya. Di situ disebutkan adlun fiyya hukmuk, padahal sebenarnya adlun fiyya qada'uk. Ya ini kebalik ya. Harusnya madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk. Bagi yang punya buku dibenarkan ya. Jadi yang benar apa? Madin fiyya hukmuk. Kemudian adlun fiyya qada'uk. Hadisnya seperti itu. Dan terjemahannya sudah benar ya. Hukummu atau keputusanmu atau ketentuanmu itu harus berlaku untukku. Jadi ketentuan, kehendak, keputusan Allah Subhanahu wa taala itu harus terjadi. Harus terjadi. Adlun fiyya qada'uk. Semua takdirmu adil untukku. Jadi semua takdirmu yang engkau tetapkan untukku itu adil. Tidak ada yang zalim. Ketentuan Allah kepada seorang hamba pasti adil. Takdir Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba pasti adil. Tidak ada takdir yang zalim. Baik. Kalimat ini mengandung dua hal pokok. Yang pertama, pemberlakuan hukum Allah terhadap hambanya. Hukum yang dimaksud di sini ketentuannya. Jadi hukum di sini lebih umum daripada hanya hukum syariat. Jadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu ada ketentuan yang berkaitan dengan kehendak Allah yang tidak mungkin ditolak, yang harus terjadi. Hukum ini juga berkaitan dengan ketentuan Allah yang berupa syariat. Ya, jadi hukum Allah itu ada dua. Mungkin kalau dibahasakan lebih sederhana, yang satu ada sunnatullah di alam semesta, yang satu adalah hukum syariat. Sunnatullah di alam semesta ini, ya, tidak harus sesuai dengan syariat. Seperti misalnya di antara sunnatullah adanya kemaksiatan. Itu sunnatullah. Itu ketentuan dari Allah. Itu kehendak dari Allah. Adanya kemaksiatan itu sunnatullah. Harus ada. Adanya peperangan antara kebenaran dan kebatilan. Ini sunnatullah, harus ada. Ya, jadi hukum Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud dalam hadis ini mencakup dua hal ini. Nanti akan dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam bab yang selanjutnya. Baik. Pertama, pemberlakuan hukum Allah terhadap hambanya. Hukum maksudnya keputusan, ketentuan. Kedua, pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala dan makna keadilannya, serta bahwasanya Allah adalah pemilik tunggal kekuasaan dan segala pujian. Dua hal ini pula lah yang tersirat dalam perkataan Nabi Allah Hud pada penggalan ayat di bawah ini. Ma min dabbatin
illa huwa akhidhum binasiyatiha. Tidak satupun makhluk yang bergerak di muka bumi, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Semuanya di bawah kendali Allah. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun makhluknya yang bisa melepaskan diri dari pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu manusia, ataupun hewan, ataupun tumbuhan, ataupun alam semesta yang lainnya. Ya, alam semesta semuanya ini. Tidak ada yang bisa lepas dari pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkataan beliau alaihi salam, yaitu Nabi Hud, inna rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Rabbku berada di atas jalan yang lurus. Apa maksudnya? Maksud ayat itu ialah di samping Allah adalah raja yang berkuasa dan mengatur hamba-hambanya, yang ubun-ubun mereka berada di tangannya. Dia juga, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, berada di atas jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus yang dimaksud adalah keadilan. Allah berada di atas jalan yang lurus, yang maha adil. Dalam ucapan dan perbuatannya, dalam qada dan qadarnya, dalam perintah dan larangannya, dan dalam pahala dan hukumannya. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Rabbku itu berada di atas jalan yang lurus. Maksudnya Rabbku itu adil. Rabbku itu tidak zalim sama sekali. Adil dalam semuanya. Disebutkan di sini tadi. Ucapan Allah adil, perbuatan Allah adil, qada dan qadar Allah adil, perintah dan larangan Allah adil. Ketika Allah ngasih pahala, Allah adil. Ketika Allah ngasih hukuman, juga Allah adil. Tidak ada kezaliman sedikit pun. Semua yang Dia firmankan adalah benar. Semua ketentuannya adil. Semua perintahnya maslahat. Serta semua larangannya mengandung kemudaratan. Dan kalau kita sadar akan hal ini jemaah, bahwa semua perintahnya itu maslahat dan semua larangannya itu mudarat, ini akan membangkitkan semangat kita untuk menerapkan syariat Islam. Tidak ada satupun dalam syariat Islam yang mudaratnya lebih besar. Pasti manfaatnya lebih besar. Pasti manfaatnya lebih besar. Ini akan memberikan semangat untuk kita. Ketika misalnya Islam melarang alat-alat musik, maka kita ketika yakin bahwa ini maslahatnya lebih besar, kita akan semangat untuk meninggalkannya. Dan kita akan menggantinya dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran atau dengan sesuatu yang mubah yang lainnya. Akhirnya apa? Akhirnya kita akan mendengarkan sesuatu yang bermanfaat. Al-Quran kita dengarkan. Atau misalnya di zaman sekarang banyak podcast-podcast. Bisa jadi ganti. Bisa jadi ganti untuk mendengarkan musik-musik. Kita ganti dengan podcast-podcast yang bermanfaat. Akhirnya kita dapat ilmu. Kemudian juga ada kajian-kajian. Karena kita meninggalkan alat-alat musik, meninggalkan mendengarkan musik, akhirnya kita ganti dengan kajian. Akhirnya apa? Ilmu. Ilmu yang banyak yang kita dapatkan. Intinya jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, syariat Islam itu tidak mungkin antara maslahat dan mudaratnya sama. Apalagi mudaratnya lebih besar. Syariat Islam itu datang dengan kemaslahatan. Pasti maslahatnya lebih besar. Dan di sana ada yang maslahat murni. Tapi iya, kalau tidak maslahat murni pasti maslahatnya lebih besar. Contohnya lagi misalnya, di sana ada hukuman-hukuman yang ditentukan di dalam Islam yang dibahasakan dengan istilah hudud. Ada kisas tidak?
Ada. Qisas itu pembunuhan jemaah. Orang dipenggal kepalanya. Dipenggal lehernya jemaah. Kelihatannya mudarat. Tapi ingat syariat Islam itu maslahatnya lebih besar. Memang ada mudaratnya. Tapi maslahatnya lebih besar. Dengan adanya qisas, orang-orang takut membunuh. Coba bayangkan, ketika di suatu daerah menerapkan syariat qisas ini. Kalau ada kejadian pembunuhan di daerah ini, orang yang membunuhnya harus dibunuh. Takut semuanya. Kalau benar-benar diterapkan, maka kasus pembunuhan akan sangat minim sekali. Dan ini terbukti di dunia ini jemaah. Masih ada negara-negara yang menerapkan hudud. Termasuk di antaranya negara Saudi Arabia. Qisas di sana masih diterapkan. Walaupun sekarang tidak ditampakkan di depan masyarakat ramai. Tapi masih. Apa yang terjadi? Lihatlah perhitungan-perhitungan, apa itu namanya? Apa? Iya, angka-angka statistik. Lihat angka-angka statistik. Pembunuhan yang paling sedikit itu di negara Saudi Arabia. Ini nyata jemaah. Kita nggak berbohong di sini, nyata. Kenapa paling sedikit? Karena masih ada ini. Itulah maslahat yang besar dari hukum qisas. Kalau hukum qisas ini tidak ditegakkan, akhirnya yang membunuh itu masih hidup. Dia akan membunuh yang lain. Bisa jadi orang yang menjadi keluarganya yang terbunuh akan apa? Balas dendam. Ketika balas dendam nanti keluarganya yang di sini juga balas dendam lagi. Pembunuhan akan banyak. Mereka nggak takut karena kalau mereka membunuh tidak ada ancaman dibunuh. Nggak takut. Begitu pula hukum potong tangan jemaah. Ketika hukum potong tangan diterapkan karena mencuri, orang takut mencuri. Memang ada tangan yang dipotong, iya. Tapi itu adalah mudarat yang kecil. Maslahat yang lebih besar adalah terjaganya harta seluruh kaum muslimin. Seperti itulah syariat Islam. Ya. Jadi maslahatnya jauh lebih besar. Baik, kita teruskan sampai akhir, tinggal 3 baris ya. Pahala Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada yang berhak menerimanya. Ini bentuk keadilan Allah. Atas dasar karunia dan rahmatnya. Hukuman Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada yang berhak menerimanya atas dasar keadilan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini menunjukkan ya bahwa Allah benar-benar berada di atas jalan yang lurus. Tidak ada sedikit pun kezaliman yang Allah lakukan kepada hambanya. Yang ada hanyalah keadilan. Baik, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, ada yang bertanya? Dari ibu-ibu ada yang bertanya? Tidak ada ya? Bagaimana kita mendudukkan rasa takut kita kepada Allah dengan takut pada manusia secara tabiat atau makhluk yang lain gitu Ustaz. Mendudukkan perkara rasa takut itu Ustaz. Iya. Taib, jamaah sekalian rahiman rahimakumullah. Ya, sebagai manusia, ya ada rasa takut yang manusiawi. Ada rasa takut yang didorong oleh tabiat kita sebagai manusia dan ini tidak dilarang.
Karena ini fitrah manusia dan agama Islam itu akan selalu sesuai dengan fitrah. Ya. Jadi kita ya terkadang takut kepada ular. Kita terkadang takut kepada misalnya kalajengking. Kita takut kepada sapi yang sedang ngamuk, ya. Kita takut kepada, ada yang takut kecoa, ya. Ada yang takut kecoa, ada yang takut misalnya kegelapan. Digelap dia takut. Ini manusiawi. Tapi ketakutan tersebut jangan sampai menjadikan kita melakukan kemaksiatan. Atau meninggalkan ketaatan yang diwajibkan. Kalau sudah sampai pada derajat ini, padahal tidak ada kedaruratan, maka ini bentuk lebih takut kepada selain Allah daripada takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Apabila seseorang misalnya gara-gara takut ya, misalnya anaknya nanti tidak bisa membeli sesuatu yang sebenarnya tidak wajib untuk dia berikan. Akhirnya dia melakukan korupsi misalnya. Di sini dia takut. Tapi dengan ketakutan tersebut akhirnya dia melakukan kemaksiatan. Dia tidak takut kepada Allah di sini. Dia lebih takut kepada keadaan tertentu. Maka ini yang tercela. Kemudian di sana juga ada takut yang tidak ada keterkaitan sebab akibat yang jelas. Ini tidak boleh ditakuti. Kalau kita takut yang seperti ini terjatuh ke dalam kesyirikan. Jadi misalnya ya, ini dibahasakan oleh para ulama sebagai khaufus sir. Takut kepada sesuatu yang samar. Jadi samar di sini maksudnya samar keterikatan antara sebab dan akibatnya. Misalnya kita takut kepada ahli kubur. Nanti kualat misalnya. Ahli kubur kan sudah mati. Dia sudah meninggal. Dia tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat apapun. Maka ketika kita takut nanti dia memberikan mudarat kepada kita, sebab akibatnya di sini samar, tidak boleh yang seperti ini. Ini khaufus sir, termasuk kesyirikan. Iya, ini diantara ketakutan yang dilarang di dalam syariat. Adapun takut-takut yang ya tadi ya didorong oleh tabiat manusia, ya dan ada sebab akibatnya yang jelas. Maka itu masuknya ke khaufut tabi'i. Ketakutan yang ya berdasarkan tabiat. Takut kepada misalnya kemarin ya ada pandemi. Akhirnya dia khawatir kalau sholat di masjid nanti tertular. Ya. Ini sebenarnya khaufut tabi'i. Memang secara sebab akibat itu ada hubungannya. Ketika kita dekat dengan seseorang, maka kita akan tertular. Ada sebab akibat yang seperti ini, maka boleh. Ketika itu kita boleh untuk sholat di rumah. Karena ada uzur ini. Rasulullah SAW juga mengatakan, firra minal majdzumi firaraka minal asad. Larilah dari orang yang terkena penyakit lepra seperti larimu dari singa. Jadi ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW membolehkan kita takut kepada singa. Karena Rasulullah SAW tidak mengingkari. Ini juga menunjukkan bahwa kita boleh takut dari tertular penyakit lepra. Karena Rasulullah memerintahkannya. Ya kalau kita fahami hadisnya seperti itu. Larilah dari orang yang terkena penyakit lepra seperti larimu dari singa. Berarti kan Rasulullah membolehkan kita lari dari singa. Karena Rasulullah tidak mengingkari.
Dan Rasulullah membolehkan kita lari dari penyakit lepra karena Rasulullah memerintahkannya. Karena ada hubungan sebab akibat yang kelihatan. Sebagai kita sebagai manusia melihat itu. Kalau kita dekat-dekat dengan orang yang penyakitnya lepra, maka kita akan tertular. Kalau kita dekat-dekat dengan singa, maka singa akan menerkam kita. Ada hubungan sebab akibat yang kuat seperti ini, maka ya dibolehkan. Kemudian ada ketakutan yang juga dilarang dalam syariat. Ketika seseorang takut kepada hamba Allah sebagaimana takutnya dia kepada Allah. Sebagaimana takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bentuk kesyirikan ya. Tidak boleh seperti itu. Kita harus menjadikan ketakutan kita kepada Allah itu menjadi ketakutan yang nomor satu, yang paling tinggi. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ya, wa jazakum khaira. Ini menjadi akhir dari perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama bermanfaat untuk kita. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan pertolongannya kepada kita untuk bisa menerapkan ilmu dan menyebarkannya kepada orang-orang dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.